Marilah kita sama-sama melaksanakan zikir nasyid yang mana ditukulah bagaikan tasawuf awal bagi yang mampu, dan kita iringi adalah syair atau lantunan-lantunan daripada para pembawa adalah zikir nasyid yang mana adalah mengangkat suara dalam berzikir min ahdi Rasulillah, usaud inda zikir min ahdi Rasulillah, meninggikan suara dalam berzikir itu sejak di masa Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama berzikir. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وصحب رسول الله اجمعين امين امين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل وجزا ما قرانا هديه بالغه ورحمه نازله وبركه شامله مقدم حضره نبينا وحبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى الله ابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الله الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الله مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولدى الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن المدني وقرابة من عن هذا المجلس مبارك وأنت تعلم بأسمائهم ومشابههم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم وأكرم منازلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم عقدة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا محسنين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لا خوف عليهم
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jazzabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah wa ashkuruhu annahu manna alayna bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asl rabbaniyah wa waffaqana li mutabati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaqu fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabin bisabidin nuri amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Habib yang membawa melantunkan syair-syair, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita melaksanakan rangkaian demi rangkaian ibadah, mulai salat isya berjamaah diisi dengan maulid Ali Al-Habsyi, diisi lagi dengan syair. Syair adalah Waliullah Syekh Al-Badani, dibacakan lagi lantunan ayat suci Al-Quran. Setelah itu dibacakan lagi riwayat hidup atau tentang kepribadian atau akhlak yang terpuji daripada para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu demi adalah satu rangkaian daripada ibadah yang kita lakukan, asbab musabab turunnya rahmat di tempat kita, asbab musabab mendapatkan keberkahan umur kita. Mudah-mudahan sisa umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, pangkat jabatan yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Juriat dan keturunan kita sampai hari kiamat mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan manaqib aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat-sangat ditekankan agar kita tahu persis bagaimana hidupnya para aulia, bagaimana tentang kepribadian aulia, bagaimanakah akhlaknya aulia. Karena perjalanannya aulia itu sebagaimana perjalanannya para sahabat. Sahabat tentunya mengikuti para nabi, khususnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak terlepas yang walaupun adalah para wali-wali banyak dan juga diantaranya para sahabat, kenapa kita tidak membaca manaqib sahabat? Alangkah bagusnya juga kita kenalkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta sahabat-sahabat yang lain. Kita membaca manaqib aulia khususnya si Salman Al-Madani karena tabarrukan, mengambil keberkahan, karena jatuh kita Muhammad Arsyad adalah beliau mengambil tariqah dengan si Salman Al-Madani. Jadi layak kita membaca adalah manaqib daripada guru kita semuanya. Yang mereka itu tidak lepas juga yang kita bicarakan tentang adalah hubungan dengan Allah dan hubungan dengan Rasulnya Allah atau dengan malaikat-malaikatnya Allah yang kita bicarakan. Makanya membaca manaqib ini sangat mudah kalau dibaca apalagi hendak mengungkap saja setengah diungkap beberapa menit saja sudah selesai. Yang bagus benar membaca manaqib ini, dibuka manaqibnya, dibaca manaqibnya, diambil hikmah-hikmah yang ada di dalam, tertulis di dalam manaqib itu, agar kita bisa menjadi mulia sebagaimana orang-orang yang sudah dimuliakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya para wali. Karena wali itu ada sendiri di dalam Al-Quran, sudah disebutkan tadi tentang aulia. Juga di dalam hadis ada juga yang mana Rasulullah pernah bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala akhfa salasan fi salasin. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan ada tiga di antara tiga keadaan. Akhfa ridhahu fi ta'atihi. Allah merahasiakan ridhanya Allah kepada orang yang taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu sekecil apapun jangan sampai kita remehkan. Kenapa? Jadi istilah daripada taat itu sekecil apapun jangan sampai kita sepelekan atau kita rendahkan, karena mungkin sekecil itu yang menyebabkan Allah ridha dengan kita. Coba kita pernah mendengar orang yang memberikan minum kepada anjing, ternyata dia mendapatkan ridhanya Allah, dia masukkan ke dalam surga. Sedikit, sepele, kecil, tapi karena Allah ridha dengan hal yang demikian. Tidak pernahkah kita mendengar orang yang mengasihkan adalah sebelah kurma dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya yang dirahasiakan Allah akhfasuhtahu fi maksiyatih. Allah merahasiakan kemurkaannya Allah kepada orang yang maksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu jangan sampai dilakukan, walaupun sekecil apa saja maksiat jangan sampai dilakukan, karena mungkin dengan hal yang demikian menyebabkan Allah Ta'ala murka, yang menyebabkan nantinya su'ul khatimah. Yang kita ambil intinya wa akhfa awliya'ahu bi'ibadih. Allah rahasiakan wali-walinya Allah terhadap hamba-Nya. Nah, jadi kita ada tahu persis siapa tuh wali. Nah, jadi wali itu termasuk hal yang dirahasiakan oleh Allah. Karena wali itu andai kata dibuka kawalian orang itu langsung dilihat dan disaksikan, barangkali sidin kada awal lagi komunikasi hubungan lawan di kita.
Atau terkadang sini hubungan dengan Allah Ta'ala itu terganggu. Kenapa? Karena kita hendak mendekati lawan sidin. Kalau mau kita hendak menjilat adalah badan sidin. Kenapa? Karena semuanya mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi kita nggak ingin berpisah dengan mereka. Andai kata dibukakan hakikat wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min syartil wali ayyakuna mahfudzan. Syaratnya wali itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana min syartin nabi maksuman. Syaratnya orang jadi nabi itu maksum. Sama sekali kadang melakukan hal yang janggal di dalam agama. Jadi wali itu istimewa. Nah, jadi kita membaca riwayat ulang yang istimewa. Mudah-mudahan juga kita diistimewakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana adalah aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendaki dijadikan sebagai wali Allah Ta'ala. Di sini disebutkan aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pujian secara hakikat itu lawan Allah Ta'ala. Lawan yang lain itu sekadar lahiriah aja. Orang mengasihi kita, makasih kita. Orang menolong kita, terima kasih kita. Padahal kalau hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada segala hambanya akan orang yang dikehendaki dijadikan sebagai wali Allah Ta'ala. Jadi wali itu pilihan. Jangan ada kita berisi keluarga nang wali, nang alim menjadi kita mau untung akan sudah. Ada berisi keluarga nang alim itu sudah luar biasa kita untungnya. Apalagi besi wali ulang dan yakni menentukan ya Allah akan dia wali untuk membawa segala rahasia dari Allah, karena Allah kadang akan meletakkan rahasia kecuali kepada orang yang sanggup menyandang rahasia itu. Jadi kalau kita punya rahasia jangan sekali-sekali kita ungkai rahasia itu lawan orang. Kenapa? Kalau kita mau ungkai rahasia lawan orang, jangan harap kita rahasia kita tadi disimpannya oleh orang tersebut. Karena dada kita aja ada sanggup menyandang rahasia, mbak kita letakkan ke orang lain lebih lagi ada sanggupnya menyandang rahasia itu daripada kita. Jadi ingat, jangan pernah meletakkan rahasia kepada seseorang yang tidak memiliki rahasia dengan kita. Mau kadang pasti akan bocor karena rahasia itu. Karena dada kita sendiri aja, kenapa ada sanggup menyandang rahasia? Kita serahkan kepada orang lain, kita ungkai, kita dapat sampaikan kepada orang lain lebih lagi tidak akan dipercaya adalah menyandang rahasia kita. Jadi Nabi para aulia itu terkadang banyak yang tahu hal-hal mughayabat daripada aulia itu. Terkadang ya aulia kan 3 hari lagi meninggal dunia. Perjalanannya persis 3 hari meninggal dunia. Dan terkadang sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau tahu persis kematian beliau kumpulkan keluarga beliau dalam keadaan berwudu dan sholat, berbaring beliau mengarah ke arah kiblat, ternyata beliau meninggal dunia. Nah ini berarti sudah kau membaca suasana rahasia dari Allah sudah disampaikan dan kesalahan husnul khotimah. Yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia Allah memberikan karunia atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasia bangsa ketuhanan. Nah, alhamdulillah kita juga termasuk bersyukur adalah karena kita mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah. Dibaca di sini dibaca kitab, sumbernya kitab itu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada tanah kampung kita di sini ada majelis ilmu. Lebih-lebih lagi sudah tampaknya ulun lihat ada perubahannya. Ya alhamdulillah. Tinggi batap nih. Dia banyak hujan, kira ada hujan lagi nih. Kesamping juga bersamaan. Ada yang mandanai kah? Bersamaan kah? Bersamaan. Bersamaan sedikit sombong kita. Buru 1 juta enak gini. Alhamdulillah melihat tadi nak ubah juga.
Baru 1 juta pian 5 juta enggak. Sallallahu syukuri ini. Amin. Syukuri ada majelis. Syukuri. Yakni telah menolong kami untuk mengikuti jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Jadi bila hendak selamat, hubungakan hidup kita ini lawan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Pun hendak hidup selamat, jelas saya sebenarnya hendak selamat sudah. Iya jalurnya naik kita ini ini sudah salah satu membuka pintu gerbang untuk keselamatan lawan kita. Sudah dibukakan di Allah Ta'ala, alhamdulillah. Adakah tandanya orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah? Ada Nabi. Yang mana Allah bukakan dadanya tuh impat tahawan syarha. Orang yang sudah inabah kembali kepada Allah, adakah tandanya? Ya Rasulullah, adanya Nabi impat tahawan syarha, terbuka sudah, lapang sudah. Lalu ya sahabat hal lidzalika min alamatin yu'rafu minha. Adakah Rasulullah tandanya orang yang sudah dapat anugerah dari Allah? Adanya Nabi al-inabah ila daril khulud, ada perhatian dengan negeri yang kekal. Piannya mau kada mau ting akhirat kada hakun hadir di majelis ini. Ya kan, mau hakun pian duduk di minian lah adalah. Ini cakap deh, yang baru adalah. Dan yang baru ada deh. Sampai tak ada ini kan, ada lah. Kan mudah cakap kawin yang baru ini. Tuh. Lengkap berarti nang duluan baluan nang bujang ada deh. Sudah. Al-inabah ila daril khulud, ada perhatian ya Nabi sudah lawan negeri akhirat. Kita ini hadir semua ini jam berapa kita nyari imbah ada apa oleh? Apa? Macam makanan ada yang bujang. Ada orang makan dia tadi udah. Jadi ada perhatian keberadaan lawan negeri akhirat. Wa tanakha ila daril khulaba faqaha khulud. Ila daril gurur wa tanakha ila daril gurur kata Rasulullah. Dan sudah ada perhatian bahwasanya mengerti bahwasanya dunia ini menipu daya. Pian mengurusi mulai besokan sampai kemarin mengurusi dunia kayak itu seumuran sudah. Ya siang hari malam bertahun dah usia kita. Ada terhitung kita ada tahu urusi untuk kepentingan akhirat, gagal berarti pian hidup. Nah berarti kita sudah ada perhatian urusan akhirat ya, kita sambil duduk di pengajian nih. Nah sudah mengerti kita bahwa saya dunia itu menipu daya. Mun kita mau urusi dewian kita aja kan ada habisnya pian. Udah mau kata omah hantiakan pian. Nah ketiga aja Nabi ada tandanya orang yang sudah kembali kepada Allah tuh. Al-istidad lil maut qablal maut, menyediakan perbekalan untuk mati sebelum mati. Karena sudah mati tak lagi kan nambah zikir tadi waktu hidup kita sudah mati tak lagi zikir. Paling kan orang badan nang zikirakan. Itu kan ngomong dipadakan sampai aja pahalanya padahal ada sampai pian parah dah. Ada nang zikirannya pian mati habis saya mati punya luar pian. Jadi lagi nang zikirnya ada di lagi nang talakin hamba pemenzikirkan ada di lagi. Yang kedua pahala. Padahal zikir ini sampai ke atas langit. Kalau perantaraan ibadah-ibadah yang lain itu perantaraan malaikat. Kalau zikir ini ada lagi langsung sudah naik ke atas langit. Itu tanpa perantaraan malaikat. Jadi sangat mulia hal yang kita lakukan ini sampai tepaluh tepaluh ada tepaluh dan paluh kita ini membakar api neraka akan menjilat badan kita. Kita sudah mengeluarkan peluh di perumahan sudah, ya kan di pasar sudah, di kantor sudah. Kalau ada tepaluh tadi udah lihat udah sehingga di rumah sakit tadi dakwanya tenang penjagaan duit. Pasir nih, dulu nggak ini aja lah umuran hidup papahan. Itu mau ada bapak sudah paluh itu jaga itu belum sama kau bener dulu disambut dulu ini tak halus bener dunia. Diubah gawian jangan jaga itu aja. Kalau mau joget 2000 mau joget deh 2000 kan berapa kah? 2000 lah. Diubah gawian jangan itu lagi ngaji aja lagi lah kalau ngaji salim.
Dah. Nah, dan menolong kami untuk mengikuti jalan semua ikuti yang terang lagi mulia, yakni aku memohon rahmat dan kita dapat rahmat sama. Cari lokasi yang ada rahmat, dah cari lokasi yang ada rahmat. Di antaranya di langgar, di masjid, di musola, itu lokasi rahmat. Karena bila kita masuk ke langgar, masuk ke masjid, masuk ke musola, itu janabi akhun mustafadun, ada saudara yang dijadikan adalah pelajaran lawan di kita, diambil faidah. Ada itu masuk di masjid. Di antaranya ilmu adalah muntadharat, rahmatun muntadharatun, rahmat yang kita tunggu-tunggu. Di antaranya ilmu yang kita dapatkan di dalam perkumpulan kita. Apalagi itu istilah majelis taklim. Mau ada mau pasti ilmu yang didapatkan dan ilmu kita bermanfaat. Atas penghulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi. Sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia Nabi Muhammad masih terkandung di dalam tulang belulang ayahnya yang muhiri, itu Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Dan atas segala keluarganya Nabi dan sahabat Nabi dan segala mengikuti akan mereka itu daripada nurani, daripada amal yang salih. Kemudian berkata adalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani radhiyallahu ta'ala. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat bahwasanya bermula pada ketika dibacakan manaqib aulia Allah, diturunkan dalam beberapa rahmat dan dapat rahmat keberadaan atas orang membaca. Nah, ulun penduluan dah tadi tukang syair tadi bang, tadi tukang syair. Nah, macam manaqib ulun dulu dan orang yang hadir, amin, betul. Amin. Cuma sabuting syaratnya mendengarkan. Ini ada orang sambil panggil terus, nah ada mendengarkan. Jadi syaratnya nang tak banyak dapat rahmat itu hadir, iya kan, mendengarkannya. Mudah-mudahan nang ada mendengar kasih bertahan dapat rahmat kita. Serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah Ta'ala. Jangan ragu-ragunya wali itu banyak atau wali abdal. Anak usah kumpul tunah sidin mengarani nih Muhammad Hafi Bajali yang orang wali nih. Tahu lah ngarani itu. Kita di ngarani solih udah tuhannya ada sesuai loh ngaran. Tahu lah. Ada asap tadi pang. Atau persis kita udah mengalami assalam tapi orangnya bermasalah. Dah banyak wali itu ada wali abdal. Wali abdal ini di dunia 40 tuh ada boleh kada. Saya pun aja kada ada 40 tuh hari ini kita kada hujan lagi, kada panas lagi, artinya terjadi kiamat. Pasak dunia dah. Di manakah? Ada nujaba itu pangkat wali itu 30 orang. Ada kutub itu 4 orang. Wali kutub 4 orang. Alhamdulillah kita di Kalimantan juga ada adalah waliullah di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dan ada lagi wali gaus, seorangan orangnya. Wah ini seorang tidak. Jadi wali itu banyak. Bisa lu jadi wali lah. Bisa. Udah gini kakak jadi wali. Nah, ini kakak anak 2 dah. Ini kakak anak kurang udah pekong. Malah belum menikahkan juga. Jalan naik kalau tujuh kali dipilih di kantor. Singkat benernya, singkat kalik, singkat makna jalan hebatnya warna tujuan naik apa yang dulu jalan intinya dituju aja. Baik istighfarnya itu mau tujuh pulang, istighfar bertahan aja. Itu paling tak tujuh orang yang naik.
Ini orang udah tadi bisa beristighfar, tunggu di ngomong, tunggu disuruh saurangan ulah. Nah yang bisa kita berikan bisa. Ada bijaksana, ini terus bijak jalan bagus benar. Yakinilah orang wali hanya boleh. Abu Bakar mana? Sayyidina Umar, lawan Abu Jahal. Sama tuh lo Nabi itu, cuma karena saya kong meyakinkan saya kong ada. Sayyidina Umar meyakinkan kenabian ngikuti Muslim. Abu Jahal Amrun ibn Hisam kada percaya kafirnya. Padahal sama saat dudukan lawan Nabi itu. Kenapa jadi berbeda? Kada percaya gitu bang. Lawan Nabi aja kan sudah. Lawan wali sama tuh itu kada percaya, kada mendapatkan keberkahan aulia. Lawan Nabi kada percaya ya kada dapat hidayah. Ya Abu Jahal dapat petunjuk serta dipikirkan yakin hatinya benar-benar orang wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah. Serta membaca adalah Quran dan tahlil sudah tadi dan bersedekah sepuasanya. Nah, sedekah apa nih? Ada aja tuh nih baca mukanya. Apa ya dia? Nah, cukup aja dah. Itu gini kita bisa makan ya. Orang tuh bisa bersedekah yang sidqun Allah dalilun ilal jannah. Qaf qanaah sudah hadin didin dapat petunjuk lawan agama. Mengulang ada petunjuk agama yang ada mau bersedekah. Ada mau sidqun Allah. Orang tuh jujur sudah lawan Tuhan. Dalilun ilal jannah ada harapan orang tuh masuk surga sudah. Qaf qanaah orang tuh cukup dengan apa yang ada. Yang hidup tuh tidak ada bermasalah cukup lo ada. Jangan sampai orang memandang seorang menyandang ya nalapah. Bukan lelaki kepala. Kang bini gak bisa. Coba mana ya kah? Cukup apa yang ada ya Allah. Nyaman dong sana kah? Bini bertagih terus. Dan tetapi hendaklah bersama orang banyak udah tadi. Orang banyak itu orang berjemaah itu bila 3 dah banyak mendesak. Jadi wasit itu banyak lagi 3 aja banyak. Berjemaah mau dan tidak. Lalu lokasi masjid Langgar itu ada berkat. Kenapa? Karena Tuhan ada memberikan keyakinan lawan orang yang ada sekitar masjid Langgar itu. Dan sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian atas kadar pahamku yang bebal, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku itu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Beliau ahli syariat, beliau ahli tarekat, beliau ahli hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, turang jadi wali. Yang jadi wali kada mengerti syariat, puasa ada, sembahyang ada, jadi wali. Wali apa nih tak? Maka ada nama iringi itu. Ada 2-3. Ya hati kita nih, ya urusan hati kita nama iringi itu. Kan ada Allah juga bawa Tuhan itu ada aja nomor 4. Allah tahu yang bawa Nabi banyak dah. Orang bawa Tuhan 4. Masuk lagi akalnya. Ya hati itu perubahan. Ada istilah dalam ada tuh hati itu rakun, ada fathun, ada khafdun, ada waqun. Di hati dengan bertahan kita tak. Rakul kalbi hati itu yang terangkat hati orang tengah diangkat oleh Allah Taala itu berzikir lawan Allah Taala. Dan istiqamah kita berzikir. Amin. Kakak-kakak ini dah subuh dia mengambil antara kasih semannya. Dah. Itu berarti di hati itu diangkat sudah di Tuhan. Ada orang yang kadang mau berzikir sama sekali kan. Ramai. Tapi lo nak makanan piring sorong ya. Ada uluan lah. Padahal berzikir lompat kada. Guru udah sorong pak iyanya.
Ada yang dibukakan hati oleh Allah Ta'ala mudah seberataan kita. Nah, ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang takdirkan Allah Ta'ala ridha? Apa aja yang hidup tuh selalu merasa senang terus dalam apa saja senangnya. Nah, ini langsung sudah dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertahan. Berisi laki senang, amin. Berisi bini senang, amin. Berisi apa aja senang, amin. Sami amin bini banget ya. Jangan rakan dulu apa. Itu hati kita. Ada yang habdul qalb, hati itu yang direndahkan oleh Tuhan. Kayak apa hati orang tuh yang rendah itu kayak apa? Sibuk selain Allah Ta'ala kan urusannya. Tuh hati orang tuh ada terangkat sama sekali, kada terbuka sama sekali. Nang diurusinya tuh kada ada hubungan lawan Tuhan. Nang diurusinya tuh urusan lawan pakaian, lawan tempat tinggal, makan, minum, itu malah dipikir aja udah. Maka ada di kampung tuh beli mobil kayak gitu. Atau kebanyakan. Nabi urusnya tuh kayak apa? Membangun rumah gitu Pak. Kayak apa menukar kendaraan? Kemana pikirannya? Kayak apa makan? Kayak apa minum? Kayak apa kawin? Kemana pikirannya? Berarti orang tuh habdul qalb katanya. Rendah hati orang itu. Karena sibuk lain Allah. Naudzubillah. Anak itu jangan amin kan lah. Oh, mau amin itu memang ngantuk. Aduh ya amin ya. Amin Allah tadi naudzubillah menjadi lain layak diaminakan. Ada yang wakaf itu istilah bahasa wakaful qalbi, hatinya tuh gena. Artinya nang gena tuh sama sekali gak diingat lawan Tuhan. Kak ingat lawan Tuhan Pak. Ada juga di kampung tuh beri banem kan kayak gitu. Ada sama sekali gak diingat lawan Allah Ta'ala tuh dia lalu. Ini jangan amin juga lah. Kayak apa aja orang yang dibukakan Tuhan tuh sudah hatinya tenang, adalah tandanya ada. Orang yang diangkat hatinya tuh sudah lihat Allah ditinggikan hatinya tuh ada tandanya. Nah, tandanya tuh wujudul muwafaqah. Hidupnya tuh gerak-geriknya tuh sesuai yang dikehendaki Allah Ta'ala. Berarti hati orang tuh sudah diangkat. Lihat itulah hati wali itu kayak itu. Nang digawinya tuh wujudul muwafaqah, nang dipakainya sesuai lawan syariat. Tempat tinggalnya sesuai lawan syariat. Makan minumnya sesuai lawan syariat. Itu adalah rabbul qalb, hati orang sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin, mudah-mudahan dapat doa kita. Dan orang yang diangkat itu fardul mukhalafah, sama sekali kadang Bapak bertentangan lawan hukum Tuhan hidup. Pakaiannya sesuai yang dikehendaki agama. Iya kan? Makanan dan minumannya sesuai yang dikehendaki agama. Fardul mukhalafah, ketiadaan menyalahi daripada ketetapan yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hati orang yang sudah diangkat. Itulah hati wali-wali itu kayak itu. Dan orang adalah orang yang diangkat hatinya itu dawamus syauq, senantiasa rindu. Siapa sekarang yang kita rindukan? Yang kita rindukan Sayyidul Wujud, kita ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah pian bertemu Rasulullah, hendak hidup yang dicari supaya kita tuh diperhatikan oleh Nabi. Iya, namanya kita gawe ini nah, udah kita istiqamah berkah. Amin. Kita memperhatikan yang dikehendaki oleh Nabi. Kita kan diperhatikan Nabi, tapi amun bersalawat kadahapun, baca manaqib kadahapun, berzikir kadahapun, hendak minta perhatian Nabi di mana jalannya. Sadanglah harus kata kapan jadi apa ini ada deh nggak apa-apa aja. Buat anak-anak tahu kalau ini beberapa hari pernah asap hinak di bumbunan sudah
Ada dia istirahat. Ya. Mulai jam 7 pas kamu mulai sampai jam berapa? Sampai jam 6. Jam 6 tadi ada pulang tamu. Lebih suan tuh yang buka tamu. Anu guru aja apa jelas. Belum berkisah dulu jangan berkisah. Masuk lu kapan sudah. Ada juga berkisah dulu aja. Oh, jangan berkisah. Apa intinya kan kita banyak guru aja. Ada ulun berkisah dulu jangan berkisah. Soalnya kalau wajib ada. Tanya man betapa sampean ini ulun tahu kisah mana. Muyak udah berkisah. Ayo sepuluh nanti tanggal 5 balik aja. Pas jam udah selesai. Apalagi nong burung seorang kisah. Mulai gue pacaran sampai cucu di kisah bunga benar. Hilang guru itu baik-baik aja. Bisa mau pacaran sampai cucu. Malah lu ada mau belikan lagi nah sampai cucu. Ayo ulun tanya ulun sampai nak rindu lah pian ulun majlis ni lah. Rindu. Datang tiap minggu mulai banjir. Alhamdulillah ada di mana aja tuh di apa aja kan biar boleh sih tolak PDP lah jadi rindu ada pian lawan Rasulullah rindu lawan surga Allah rindu iya kita lakukan hal seperti ini nah mudah istiqamah amin anak-anak kalau istiqamah masih di mana menjadi al-motor ya abu dan yang dimudahkan rezeki bertahan amin istiqamah ini nyala kali amin nah itu orang-orang yang sudah diangkat hatinya. Ada orang-orang yang dibukakan oleh Tuhan lalu tawakal terus lawan Tuhan, bersifat sidik terus lawan Tuhan, jujur dalam semua perkara. Ya, ada orang yang jujur nih kali ya. Datang beli ke rumah membuat iwak. Berapa aja minta harwan 1 kilo lagi salah 30 ya. Nah jangan minta tadi laki Allah gitu kacang mahal nih lah. Kamu tukar duitnya aja. Antara 50 sekilo. Kalau sepikul lah poitan. Ayo ada menambah lah sebelum tadi. Baik di itu lah nih Brudin tahu bisa gini 2 terus. Kalau orang saya kita lebih dustanya tadi lah beri muar. Ya Allah belajar jujur Pak. Sama pian orang tuh begini 2. Berapa ikong suruh begini pian gak ada mau baik dah. Pastilah kepada no bini hanya baik. Aku manyana ada tahan lagi nak no begini biasa. Punya kan sarik kakanda kah? Nggak ada sarik alhamdulillah. Punya sarik udah nampih kena. Hanya beri itu nampih aku alhamdulillah. Nya jujur tadi Pak. Nah itu dipelajari jujur. Nah orang yang sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala hatinya itu napat hal orang yang sudah dibuka hati itu lalu diberikan Tuhan kemantapan keyakinan. Mudahan kita diberikan keyakinan oleh Allah Ta'ala. Ini yang dicari nah Rasulullah is Allah al-afiyah wal yakin. Minta Rasulullah Allah Ta'ala itu 1 kesehatan 2 keyakinan. Biar yakin biar ngomong dari sihat apa indahnya. Ini tabel ukur, tabel hijau, cuma awak sihat. Ayo olah. Ayo nak awak. Coba mau sihat. Yakin. Nah ini yakin bermanfaat yang tinggal lah, karena tinggal lagi pian. Nah ini jadi Rasulullah ma'akhafu ala umati lobok mal yakin. Aku jadi Rasulullah kan khawatir umatku tenang, bukan dikhawatirkan miskin dunia ini kan dikhawatirkan Rasulullah lomahnya keyakinan. Karena orang yang berisi harta bukan menunjukkan mantap keyakinan. Justru yang paling alih yang dibawa kepada kebaikan itu orang berharta. Gue kalanggar lain aja aja. Adalah orang yang suka jadi kaum lah, atau pegawai jadi kaum lah. Dede pian cari samutayan palingan 5.
Dede itu menunjukkan karena menjadi dalil orang tuh lengkap semua perkara tuh mantap keyakinan ada. Justru mantap keyakinan itu orang yang serba kurang. Nah ini makanya Rasulullah aku tidak khawatir umat itu nak khawatirkan lemahnya keyakinan. Mudahan kita segala urusan dunia ini dilengkapi oleh Allah Ta'ala, amin. Keyakinan diberi oleh Allah SWT, mantap, amin. Ada orang yang rendah yang sama sekali tidak ada artinya di hadapan Tuhan, sombong, riak, hiris itu tamak terus. Orang yang bersifat tamak itu makan kepala gajah itu nya kada mukanya. Ayo apalagi iwak sapat kepala gajah waktu itu orang hendak taruh itu. Nah, yang paling berbahaya benar orang itu adalah wakaf tadi. Nah, andanya orang wakaf itu tagana. Tagana itu adalah zawalul halawah ta'at, hilang sama sekali untuk lezatnya dalam melaksanakan ketaatan. Duduk di majlis beringsar. Aku aja sobat nunggu United setengah jam aja nyanyian, hantam sajam lebih ya boleh. Nah ini masih setengah jam aja. Belum dia setengah jam, setengah 9 lah sedang udah. Jadi jam 9 lebihan. Ya udah, langsung bener jadi saya kuliah juga mengaji. Orang semua mengaji jam berapa guru? Pada tiap hari dia tambahan guru. Jadi alamat orang itu adalah direndahkan wakaf karena orang itu lah zawalul halawah, hilangnya rasa lezat dalam taat itu ada di lagi. Ada melihat masjid itu ada artinya melihat masjid itu biasa-biasa, melihat langgar biasa-biasa, melihat orang sembahyang biasa-biasa, ada nah berzikir yang jatuh sambat yang ada lezatnya taat itu ada. Coba ulang kayak tadi pulang kali kapal saya dibuat di atas kapal iya kan tuh kalau taat alanya apa adalah manisnya ini ada hilang kelezatan dalam taat tuh ada Alhamdulillah min dzalik. Mudahan kita termasuk taat bertahan, amin. Nah paling berbahaya nang agena hati orang ugana ketiadaan merasa adalah pahit melakukan maksiat itu. Kadang-kadangnya ngeri kadang-kadang, takutan kadang-kadang, malu kadang-kadang, haibah kadang-kadang. Ulah-ulah aulia itu haibah, perasaan takut terus Allah Ta'ala ada, malu terus lawan Tuhan ada, jinak lawan Tuhan ada mimaknya lawan lain ada jinak lawan lain, jinak lawan Allah ya. Nah ini paling berbahaya kalau adalah merasa adalah pahitnya melakukan maksiat itu. Nah berbahaya hatinya tawakuf itu iltibasul halal, tasarbu antara halal dan haram. Nah ini kadang kawan yang membedakan. Nah mana nah halal, mana nah haram. Iwak dimakannya, biwak dimakannya juga. Kalau membedakannya. Ada kau tuh guru makan biawak, enggak ada dia mau makannya. Nah ini yang paling berbahaya tuh hati orang tuh nang wakaf, tak gana hati orang itu. Nah, jadi artinya kadang ada kau membedakan. Nah di mana caranya supaya kita membedakan? Iya, majlis taklim ini. Kalau seakan hanya pelajaran kita bertemuan ya kita. Nina halal, nina haram. Karena al halalu bainun wal haramu bainun. Nang halal jelas, nang haram pun juga jelas. Sedang lagi tutup lah, udah mau habis ya. Juga salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah juga adalah kita malam Senin juga kayaknya malam Senin barangkali penutupan yang terakhir malam Zulhijjah. Kita akan melaksanakan haul sisaman dan haul al-baqullah bagi mahfuz, amin. Nah, insya Allah diberitahu juga waktunya. Jadi insya Allah akan dilaksanakan juga haul di majelis kita karena tiap tahun kita tidak pernah tidak melaksanakan. Sudah dilaksanakan dari melihat suasana waktunya kita apabila yang tepat. Insya Allah kebiasaan di akhir daripada Zulhijjah.
kita laksanakan di pemangkit. Mudah-mudahan semuanya juga kayaknya bisa hadir. Amin. Mungkin itu saja doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.